7 fakta menarik Tutankhamun, Raja Muda Mesir kuno yang penuh misteri. Number 1. Nama lahirnya bukanlah Tutankhamen. Tutankhamun awalnya bernama Tutankhaten. Nama ini yang secara harfiah berarti Living Image of Amun, yang mencerminkan fakta bahwa orang tua Tutankhaten menyembah dewa matahari yang dikenal sebagai Aten. Setelah beberapa tahun bertahta, Raja Muda tersebut mengubah agamanya, meninggalkan Aten dan mulai menyembah dewa Amun yang dipuja sebagai raja para dewa. Ini menyebabkan dia mengubah namanya menjadi Tutankhamun atau Living Image of Amun. Number 2. Munculnya mitos kutukan mumi. Ketika Carter pertama kali memasuki makam Tutankhamen pada November 1922, George Herbert, seorang raja kaya dengan hasrat untuk Egiptologi, berada di sisinya. 4 bulan kemudian, Herbert meninggal karena keracunan darah karena gigitan nyamuk yang terinfeksi. Surat kabar berspekulasi bahwa orang Inggris itu telah menjadi korban mummy curse yang konon diuraikan di atas lempeng tanah liat di luar makam Tutankhamen. Desas-desus muncul lagi setelah kematian mendadak orang lain yang telah mengunjungi lembah para raja. Pada tahun 2002, para ilmuwan memeriksa tingkat kelangsungan hidup 44 orang barat yang telah berada di Mesir selama penggalian Carter, menyimpulkan bahwa mereka tidak berisiko tinggi untuk mati lebih awal. Number 3. Tutankhamen bukan mati karena dibunuh. Selama bertahun-tahun banyak yang berspekulasi bahwa kematian Raja Tut pada usia 19 terjadi karena pukulan di kepala, yang mungkin ditimbulkan oleh pembunuhan. Namun baru-baru ini para ahli telah menentukan bahwa kerusakan pada tengkorak mumi terjadi setelah kematian, baik selama proses pembalseman atau di tangan kru Carter. Pada 2005, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kakinya patah dan mengalami infeksi pada lukanya, tak lama sebelum kematian. Menurut satu teori, sang Firaun mengalami cedera dengan jatuh dari keretanya saat berburu. Sementara itu, tes DNA pada 2010 menunjukkan bahwa Tutankhamen menderita malaria, yang mungkin memperburuk infeksi kaki atau menyebabkannya jatuh pada awalnya. Teori-teori alternatif tentang kematian Raja Tut masih berlimpah, termasuk hipotesis diakibatkan gigitan mematikan seekor kuda Nil yang marah. Number 4. Tutankhamen merupakan hasil hubungan insest. Pada 2010, para peneliti melakukan analisis DNA pada jasad King Tut dan kerabatnya, serta menghasilkan penemuan yang mengejutkan. Raja muda tersebut adalah produk insest antara Firaun Akhenaten dan salah satu saudara perempuannya. Perkawinan saudara sendiri pada saat itu merajalela di antara para bangsawan Mesir kuno, yang melihat diri mereka sebagai keturunan para dewa dan berharap dapat mempertahankan garis keturunan murni. Para ahli berpikir tren ini berkontribusi pada insiden cacat bawaan yang lebih tinggi di antara para penguasa Mesir saat itu. Tutankhamen sendiri pada akhirnya menikahi putri ayahnya dari istri utamanya yang merupakan saudara tirinya, Akhesenamun. Number 5. Di dalam makamnya ditemukan berbagai benda tidak ternilai harganya. Ketika Carter menjelajah lebih jauh ke dalam makam Tutankhamen, ia menemukan ruang perbendaharaan yang penuh dengan benda-benda penguburan yang tidak ternilai, termasuk patung-patung emas, perhiasan ritual, perahu-perahu kecil yang mewakili perjalanan ke dunia bawah laut, dan sebuah tempat suci untuk organ tubuh Firaun yang dibalsam. Kamar itu juga memiliki 2 peti mati mini yang berisi 2 janin. Tes DNA baru-baru ini menunjukkan bahwa salah satu mumi adalah putri Tutankhamun yang lahir namun meninggal, dan yang lain kemungkinan adalah anaknya juga. Para ahli percaya bahwa Raja Tut tidak meninggalkan ahli waris yang masih hidup, mungkin karena dia dan Akhesenamun hanya bisa mengandung anak dengan kelainan bawaan. Number 6. Jantung Tutankhamun hilang. Orang Mesir kuno percaya mereka bisa hidup lagi setelah kematian, tetapi hal ini hanya dapat dicapai jika tubuh mereka dipertahankan dalam kondisi seperti manusia. Hal tersebut yang mendorong mereka untuk mengembangkan ilmu mumifikasi buatan.
Pada dasarnya mumifikasi melibatkan pengeringan tubuh dalam garam natron. Kemudian dibungkus dengan banyak lapisan perban untuk mempertahankan bentuk yang mirip aslinya. Organ-organ internal tubuh dikeluarkan pada awal proses mumifikasi dan disimpan secara terpisah. Otak fungsinya yang saat itu tidak diketahui dibuang begitu saja, sedangkan jantung dianggap sebagai organ penalaran. Dengan demikian hati akan dibutuhkan di akhirat. Oleh karena itu dibiarkan di tempatnya. Namun Tutankhamun tidak punya hati. Sebagai gantinya dia diberi skrap amuletik yang bertuliskan mantra penguburan. Ini mungkin terjadi hanya karena para pengurus ceroboh, tetapi juga bisa menjadi pertanda bahwa Tutankhamun meninggal jauh dari rumah. Itulah beberapa fakta kehidupan sang Firaun kecil, Tutankhamun yang menjadi raja Mesir kuno di usia yang sangat muda. Number 7. Tutankhamun disemayamkan dalam peti mati paling mahal di dunia. Dua peti mati yang menjadi persemayaman terakhir Tutankhamun dibuat dari kayu yang dilapisi dengan emas. Tapi yang membuat kaget adalah peti paling luarnya yang terbuat dari emas murni. Peti mati ini memiliki panjang 1,88 meter dengan berat mencapai 110,4 kg. Peti milik Tutankhamun ini diprediksi memiliki harga mencapai lebih dari 1 juta pound sterling atau setara seharga 18 miliar.